Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini sahabat rumah baca di mana saja berada, Ramadan ke-8, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Sore Ramadan bersama rumah baca Anak Nagari. Kali ini kita kedatangan bintang atau tamu bincang sore kita hari ini adalah Kak Dava Nurdiansah. Dava adalah pelajar SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Dava silakan bergabung. Belum? Dava belum bergabung. Silakan Dava bergabung. Dava belum bergabung. Kita tunggu Dava untuk bergabung. Kali ini tema kita adalah tentang belajar dan berkarya. Bintang tamu kita kali ini adalah Duta Anak, di mana beliau Dava Nurdiansah ikut kegiatan Duta Anak, dan Dava juga pernah diwawancari oleh Q&D Foundation sama Andi F. Noya tentang karya-karya Dava di waktu SMP, di waktu di SMP 3 Bukit Tinggi. Dava di saat pandemi tetap berkarya. Dia sudah menulis entah beberapa buku, nanti kita tanya. Selain itu, Dava ini mempunyai kisah. Dia nulis buku, menulis itu tidak menggunakan laptop. Waktu itu belum ada laptop, cuma dengan HP, tapi dia bisa berkarya. Kita tunggu. Dava belum masuk. Atau jaringan. Silakan bergabung Dava. Silakan Dava bergabung. Dava sudah masuk. Oke. Oke. Dava udah masuk ya, ntar diterima dulu. Oke, alhamdulillah Dava udah masuk, ntar. Kok belum ya? Belum secara langsung. Oke. Dava Nurdiansah tidak bisa bergabung katanya. Mana ini Dava? Oke, dah. Kita mulai bergabung ya. Ya, Bunda. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Alhamdulillah ya, sore ini kita narasumber kita adalah Dava. Dava adalah, saya ulangi, siswa SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Dava ini sudah banyak menulis, bahkan Dava pernah dipanggil ke Q&D Foundation, yaitu bersama Andi F. Noya. Nanti kita bincang-bincang apa sih kegiatannya. Sebelumnya, Dava
kegiatan hari ini Bincang Sore Ramadan bersama Dava dengan tema belajar dan berkarya. Eh, kita berbicara 1 jam ke depan. Silakan Dava memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hmm, Oke, Bunda. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Dava Nurdiansyah. Gimana perkenalannya nih, Bunda? Apa? Apa aja yang harus Dava perkenalkan, Bun? Ya, perkenalkan diri atau organisasi, kenapa bisa sampai ke Andy dan apa saja terserah. Dan berapa karyanya Oke, juga boleh. ya Bunda. Jadi para Bapak Ibu, teman-teman semua, Dava perkenalkan nama aku atau nama saya Dava Nurdiansyah. Dava sekolah di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Nah, jadi seperti yang udah diceritain oleh Bunda tadi, Dava, hobi Dava itu ada menulis, ada menggambar, dan masih membaca, dan masih banyak lagi gitu. Sehingga Dava memulai hobi Dava itu di saat kelas 4 SD waktu itu, di mana Dava mulai membaca judul puisi-puisi dulu. Dava buat puisinya di kelas 5, dan akhirnya di kelas 7 Dava mulai untuk membuat karya, tapi karya ini diterbitkan oleh penerbit dengan cara melewati media sosial. Apalagi waktu itu kan Dava baru punya HP Bun waktu di kelas 7 itu gitu. Dan HP itu waktu itu masih bergantian juga sih sama keluarga Dava, karena kan waktu itu yang punya HP itu cuman satu HP dalam keluarga Dava waktu itu. Sehingga waktu di jadwal Dava main HP-nya. Jadi ketika itulah Dava mulai untuk membuat terpikir dengan ikut beberapa event, terus akhirnya diterbitkan tuh bukunya, Bun. Dan setelah diterbitkan, Dava merasa puas, ada rasa, bukan merasa puas ya, ada rasa nggak puas juga gitu. Sehingga Dava mulai untuk terus lagi ada rasa nggak puas, sehingga kalau terbit satu buku, minta terbit lagi gitu, Bun. Ya, seperti itu. Ya, sabar rumah baca di mana saja berada. Sebelum itu kan Dava ini sejak kelas 4, 5, 6 nulis, tapi di buku aja. Pas di kelas 7 HP cuma ada HP orang tua saja. Jadi Ya, pas waktu tidak dipakai, disitulah mengetiknya ya, di iya, Bu. catatannya. Akhirnya bisa diterbitkan. Sudah berapa buku Dava sekarang? Kalau untuk buku antologi sih, Bun, ada sekitar 30-an, Bun, untuk buku antologi, dan untuk buku solonya ada 5, Bun. Jadi 35. Alhamdulillah, udah 35. Alhamdulillah. Dava, sebelum kita cerita-cerita, kenapa sih kemarin Dava diundang oleh KND Foundation sama Andi Fno-nya? Itu ya, Bun, ya. Jadi waktu itu Dava sempat, apa ya, Bun, waktu itu Dava pulang latihan kungfu, Bun, di sekolah. Ketika Dava pulang, ada aja notif dari yang di MIG Dava, itu dari dari sutradaranya, ya, dari produsernya Kick Andy, Bun. Sehingga waktu itu dia bilang, Dava, aku ibu ini mau mengundang kamu sebagai narasumber. Mana kontak kamu bisa dihubungi, seperti itu. Jadi ditelepon, Bon. Dava sama direkturnya dijelasin kalau saya Dava diundang karena menulis tadi, Bon. Terus ada berbagai organisasi yang Dava ikuti, juga beberapa kegiatan yang Dava ikuti, di mana kegiatan tersebut memiliki dampak positif yang nantinya bisa diberikan inspirasi kepada anak-anak muda yang ada di Indonesia, seperti itu, Bon. Wow, luar biasa ya. Karena dengan menulis, dengan kesederhanaan, tidak ada notepad atau laptop, dengan gawai saja atau dengan hati saja Dava bisa menulis. Dava kan sekarang di SMA. Apa ikut kegiatan organisasi? Kan Dava seperti exco-nya ada kungfu kayak gitu ya. Kalau di SMA sekarang ikut organisasi atau ikut kegiatan seperti apa, Dava? Dava ikut kegiatan menulis, bukan jurnalistik, juga ada MPK, Bunda, MPK, juga ada sebenarnya banyak sih, Bun. Ada PMR, ada jurnal, ada biologi, ada PR gitu, Bun. Kalau untuk kegiatan semua organisasi.
Jadi Dava ikut Terus, organisasi ikut, belajarnya juga oke ya. Betul. Berarti kalau ikut organisasi biar lebih public speaking mungkin ya, biar iya, lebih mudah berbicara juga iya, ya. iya, iya, kesempatan Bun, kesempatan untuk belajar dalam organisasi Bun. Karena takutnya nanti kalau kita terlalu fokus ke belajar nanti organisasinya atau ya kemampuan di organisasi kayak kemampuan memimpin, kemampuan untuk berbicara di depan umum itu nanti kurang gitu Bun, takutnya gitu. Makanya memperbanyak organisasi mengokekan belajar Bun. Berarti belajar aman, nilainya oke. Untuk nilainya aman Bun, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi antara organisasi dan belajar harus seimbang. Makanya tema kita pada hari ini adalah belajar dan berkarya. Dava, di dalam Dava berkarya, karya seperti apa saja yang sudah Dava buat? Iya Bun, dalam Dava berkarya itu seperti Dava jelasin tadi Bun, ada pertama itu Dava buat puisi dulu Bun. Di dalam, nah jadi Dava buat karya pertama Dava itu puisi melalui lomba-lomba Bun, yang dimana nanti karyanya itu diterbitkan itu Bun. Lalu setelah itu setelah belajar puisi, Dava mulai nulis artikel Bun, artikel untuk koran, sama untuk itu juga, sama untuk apa namanya, buku-buku. Lalu ada cerpen Bun, setelah cerpen ada puisi, ada quotes, ada cermin gitu Bun. Cerita bini keren ya. Dava hobi menulis itu dan menuliskannya itu kan dari kelas 4. Apakah ada turunan atau apakah mamanya tamat bahasa Indonesia atau ayahnya dari orang yang hobi berkegiatan literasi juga atau keluarganya yang bagaimana sih kok bisa seperti ini dari kelas 4 SD loh? Kalau masalah mungkin keturunan atau profesi ayah Dava dulu, enggak sih sepertinya Bun. Soalnya ayah Dava dulu tamat pendidikannya dulu di SMP Bun. Setelah itu Bunda Dava juga atau Ibu Dava itu tamat pendidikannya dulu di SMA, dan akhirnya mungkin Dava gak tahu juga ya Bun, karena kebiasaan Dava di waktu kecil ya Bun ya. Atau di waktu kelas 4 dulu kan sering ke perpustakaan tuh Bun. Di waktu itulah Dava membaca buku, dan dari membaca buku itulah ketertarikan Dava dengan menulis sehingga jadi kebiasaan. Seperti yang orang-orang katakan tuh Bun, bahwasanya perhatikan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu tindakan, karena itu menjadi kebiasaan itu Bun. Ada yang Bun ibu lihat dari Kak Sherlina kita itu Bun. Dan itulah Bun, dimana apa yang kebiasaan kita itu yang akan menjadi masa depan kita, dan akhirnya seperti inilah mungkin masa depan Dava jadinya Bun. Gara-gara kebiasaan Dava nulis di waktu kecil dulu Bun. Keren ya. Berarti dengan menulis di waktu kecil, ya kan tidak pernah berpikir akan diundang untuk jadi narasumber, diundang untuk kegiatan-kegiatan ya. Di usia yang sangat muda sekarang, usia Dava 15 tahun, anak alhamdulillah udah 16 tahun Bun. baru tanggal 3 kemarin Bun. Tanggal 3 kemarin. Ya kemarin tuh Bunda taunya masih 15 tahun. Iya. Sekarang Dava, dengan kegiatan menulis seperti itu, bagaimana cara Dava membagi waktu untuk menulis? Itu. Yang kedua, bagaimana support dari orang tua? Kalau membagi waktu Dava untuk menulis Bon, jadi Dava tuh ada Dava buat buku karya Dava, bukan buku sih, kayak ada buat jurnal gitu Bon. Di dalam jurnal kayak diary juga sih Bon, kayak sepertinya, tapi kayak lebih menceritain diri Dava, di mana ada goal yang harus Dava lakukan, ada goal yang harus Dava lakukan, ada juga kebiasaan yang harus Dava lakukan. Nanti di sana itu Dava list Bon. Setelah Dava list nanti Dava bagi waktunya seperti itu. Misalnya kayak di halaman pertama itu komitmen dalam menulis. Komitmen dalam menulis itu Dava bagilah waktu Dava ketika di setiap hari Dava tuh minimal harus menulis minimal 2 halaman atau selama 30 menit gitu Bon. Jadi waktu waktu untuk menulis itu Dava habiskanlah 30 menit atau 3 halaman itu Bon, entah itu dalam bentuk karya puisi atau itu dalam bentuk karya novel. Pada satu itu Bon. Soalnya Bun, kalau misalnya apa ya, ada juga di saat-saat dimana Dava itu juga ngerasa apa namanya, kayak blog, atau kayak gimana, Peter's blog, nggak ada ide untuk menulis Bun.
Nah, tapi untuk menjadikannya kebiasaan itu tadi, Bon, makanya Dava harus mewajibkan diri Dava untuk menulis minimal 3 halaman atau di selama 30 menit, Bon. Walaupun itu dalam bentuk cerita apa aja gitu, entah itu bentuk puisi, entah itu bentuk novel, atau bentuk apa aja gitu, Bon. Kalau untuk yang kedua, support orang tua ya, Bun ya. Ya, Ya, kalau untuk support orang tua sih, alhamdulillah besar banget, Bun. Nggak hanya orang tua Dava, tetapi seluruh keluarga Dava, termasuk guru-guru Dava, dan banyaknya orang-orang di luar sana yang selalu memberikan support, Bun, memberikan dukungan, juga memberi ya seperti support, Bun. Apalagi terlebih kasih sayang dari orang tua yang berlebih gitu, Bun. alhamdulillah ya. Berarti bagaimanapun kita harus menyempatkan waktu pertama membaca, habis itu menulis. Menulisnya minimal 30 menit atau 2 atau 3 halaman. Itu sejak kapan Anda menentukan? Itu sejak Dava lakukan waktu sebenarnya sih dari kelas 9, Bon. Tapi di waktu kelas 9 itu Dava kan masih gimana ya? Waktu itu Dava ngerasa kayak belum konsisten, Bon. Jadi karena sekarang udah tahun 2023, di saat itulah Dava mulai itu yang lagi merekap lagi, kayak evaluasi lagi apa yang harus diperbaiki dari tahun kemarin, atau apa yang harus saya Dava perbaiki di usia 15 tahun kemarin untuk dijadiin pembaruan di umur Dava 16 ini, Bon, gitu. Luar biasa sekali Dava ya. Di usia 16 tahun ini sudah apa yang saya lakukan di usia 15 tahun? Apa sekarang? Apa goalnya? Wow, sahabat rumah baca di mana saja berada, khususnya anak-anak muda. Ini Dava loh, baru 16 tahun, dari kelas 4 SD sudah baca, sudah nulis, rajin ke perpustakaan. Di kelas 7 baru mulai dengan gawai menulisnya, akhirnya diterbitkan. Kecintaan atau emang memaksakan diri agar dia mempunyai karya. Dava, di kelas berapa Dava baru menggunakan laptop nih atau notebook atau apalah untuk memulai sebuah karya? Jadi Dava mulainya itu di kelas 9 juga, Bon. Kalau nggak salah mau tamat gitu, Bon. Jadi alhamdulillah juga itulah dukungan dari atau support dari bentuk semacam support juga, Bon, dari guru-guru dan juga kalangan orang di luar sana, Bon. Itu laptop bukan ya notebook pemberian dari Ibu Ami, Bon. Di mana Ibu itu guru SMA 1, guru SMP 1, Bon. Waktu itu dia memberi, katanya kakak Ibu alhamdulillah ada punya laptop yang nggak dipakai lagi gitu. Mungkin Dava bisa lah dipakai untuk menulis, dipakai juga untuk ya untuk menulis lah, tetapi kata ibunya walaupun koneksi internetnya nggak bisa menggunakan koneksi internet, juga baterainya sedikit bocor, mungkin bisa lah dipakai sambil dicas sama diperbaiki dan bisa dipakai untuk menulis gitu, Bon. Setidaknya bermanfaat seperti itu kata ibunya gitu, Bon. Dan alhamdulillah melalui itu rasa Dava lebih bermanfaat, Bun, sangat bermanfaat karena Dava lebih gampang lagi, Bun, dalam menulis, lebih semangat lagi dalam menulis tentunya seperti itu, Bun. Dava, waktu Dava menulis menggunakan gawai atau HP, berapa karya Dava? Waktu itu karya Dava masih sekitar 15 atau 16-an gitu, Bun. Setelah dapat pemberian netbook, jadi berapa karya? Sekarang kan, Bun, udah 35 tadi, Bun, yang dimana 50 itu 20 karya ya? 20 karya dari netbook yang tidak baru, netbook yang juga dicas, nggak ada koneksi internet. Berarti luar biasa sekali. Karena kadang anak-anak muda punya gawai di rumah yang keren, punya laptop, punya komputer, punya semua fasilitas, tetapi mereka tidak berkarya. Luar biasa Dava, memanfaatkan apa yang ada gitu, untuk membuat sebuah karya. Dava pakai atau punya wifi di rumah? Oh enggak, Bun. Itu pun juga dibeli gitu, Bon. Dari sini juga datang bentuk support dan kasih sayang dari orang tua Dava juga gitu, Bon. Jadi Dava cerita kalau Dava mau ini, ada kegiatan ini, atau Dava mau nulis ini, jadi mau dipublis karyanya harus pakai data internet, Dava minta sama kedua orang tua Dava.
seperti itu. Oh, keren sekali ya. Berarti orang tua juga mensupport keinginan Dava Iya, untuk mau menulis walaupun kita tidak punya laptop atau eh, tapi kita punya semangat. Pertama iya, Bunda lihat Dava berarti semangatnya betul-betul itu ya. Betul-betul ya iya, bagaimana kalau saya punya karya. iya, karena emang harus semangat Bun, karena yang bisa diharapkan itu semangat ya Bun, karena kalau gak ada semangat mungkin gak ada juga karyanya gitu ya Bun. Apalagi Bun, yang seperti Bunda bilang tadi, ada banyak anak-anak di luar sana yang tidak memanfaatkan gawai dengan baik gitu ya Bun ya. Karena kebanyakan yang Dava lihat Bun, mereka anak-anak di luar sana lebih menggunakan gawainya untuk bermain game, juga ada juga untuk nonton film. Sebenarnya Dava sebenarnya juga uh, main game sih Bun, tapi bukan main game sih, tapi nonton Bun. Tapi uh, itu Dava jadikan media untuk pembelajaran gitu Bun. Nah, kalau kita gunakan kayak sebenarnya Bun, Dava belajar itu kalau misalnya Dava nggak ngerti, seperti kayak Dava ingin ngedit video Bun, ternyata Dava nggak ngerti paham caranya, Dava cek di YouTube. Terus Dava kalau mau buat konten juga, Dava buat konten di Spotify gitu Bun, lewat Anchor, lewat aplikasi dari HP juga, di mana nanti di podcast kayak podcast melalui podcast itu Bun, podcast Spotify gitu Bun. Jadi itu Dava juga ada rekamannya itu satu kali dalam 1 minggu Dava buat seperti itu Bun. Jadi memanfaatkan yang ada gitu Bun. Wow, luar biasa ya. Berarti kita tidak harus mempunyai semua fasilitas, Iya Bun. tetapi kita bisa menghasilkan. Karena kita lihat gawai orang pun lebih keren-keren, lebih canggih-canggih itu tidak menghasilkan. Dava dengan Iya. gawai yang biasa-biasa saja bisa menghasilkan karya. Dan seperti Spotify tadi ya, yang berlogo warna hijau itu ya. Iya Bun. Kalau nggak salah. Jadi Dava manfaatkannya itu konten seperti apa yang Dava buat di sana? Itu Deva kontennya itu kayak konten berbagi juga Bun, kayak misal tentang percaya diri, terus tentang jangan insecure, membahas buku, cerita motivasi, juga ada juga dengan beberapa cerita-cerita gitu Bun, kayak cerita random gimana gimana apa namanya pengalaman dari berdua sama teman seperti itu Bun. Keren ya. Dava, dari berbagai kegiatan Dava, organisasi, berbagai karya, apa yang menjadi hambatan selama berkarya? Apa Bun? Yang menjadi hambatan Dava di dalam berkarya? Yang menjadi hambatan Dava dalam berkarya selama Dava berkarya ini sih sebenarnya apa ya Bon ya, kondisi keluarga Dava Bon, dimana kondisi keluarga Dava mungkin yang juga pas-pasan sederhana, di sana juga yang menghambat Dava karena kan ya Bon ya, untuk ikut misalnya Dava ingin mampu berkarya gitu Bon, itu kan juga kadang-kadang pihak menerbit kan juga membutuhkan dana gitu Bon, sehingga di sana pula lah menjadi hambatan Bon, dan juga setelah tidak hanya kondisi keluarga, di mana itu mungkin juga Dava sendiri Bon yang menjadi hambatannya, di mana ada rasa malas Dava, apalagi ya Bon yang dengan adanya kecanggihan itu Bon, itu yang membuat mungkin Dava bisa lalai, tapi alhamdulillah selama ini bisa Dava kendalikan Bon, tapi ada sekali-sekali Bon yang terpengaruhnya seperti itu. Luar biasa Dava, dari segi semua keterbatasan, akhirnya bisa berkarya, akhirnya jadi duta anak. Ini sahabat Fornas juga mengikuti kegiatan kita. Duta anak itu banyak juga yang Dava berikan atau sampaikan informasi-informasi yang berguna bagi teman-teman sahabat di sana. Dava, sekarang apa tips Dava dalam menulis? Kalau tips Dava dalam menulis sih Bon, yang pertama itu adalah konsisten Bon. Karena kalau nggak ada konsisten, karena karya kita tidak akan jadi gitu Bon.
Untuk masalah bagus atau tidaknya karya kita itu untuk awal-awal menulis saja itu nggak dibutuhkan gitu Bun, karena intinya kita dulu memiliki semangat tadi Bun, memiliki konsisten tadi. Untuk masalah bagusnya itu nggak perlu, karena itu masih bisa kita sempurnakan nanti ketika kita udah memiliki modal kayak semangat yang cukup gitu Bun. Dava pun dulu awal-awalnya itu Dava juga ngerasa puisi yang Dava buat awalnya itu juga sedikit malu Bun, karena malu juga ya, bahasanya terlalu kanak-kanak, terus itunya terlalu itu. Tapi Dava kayak intinya semangat dulu yang dimiliki, baru akhirnya Dava untuk belajar tadi yang seperti Dava bilang tadi pun, memanfaatkan YouTube, memanfaatkan seperti podcast orang juga dapat dengar juga, dimana nanti kita juga bisa belajar menulis atau belajar langsung dari orangnya, kayak dari sang ahlinya dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti seminar Bun, ada workshop juga, ada workshop dan ada dari media sosial seperti Bun. Kalau Dava sendiri menulis, misalnya kalau tips Dava menulis itu Dava ya seperti pada umumnya Bun, kayak buat tentuin tema dulu, terus setelah tentuin tema baru kayak buat lagi rangkanya, baru ke ceritanya seperti itu Bun. Tapi kalau untuk yang tips menulis paling penting itu menurut Dava adalah semangat dan konsisten gitu Bun. Semangat dan konsisten. Dava, dalam satu hari berapa buku yang dapat baca atau berapa jam Dava menyempatkan waktu untuk membaca? Karena waktu kita menulis kita kan perlu membaca nih. Berapa yang Dava sempatkan? Nah, untuk dulu Bun, untuk dulu Dava menargetkan membaca itu minimal itu 30 menit Bun, gitu. Nah, tapi untuk sekarang di mana Dava itu nggak pakai target itu lagi, tapi di mana ada waktu luang Dava, kan dalam keseharian itu Dava ada waktu luang itu Bun, kadang-kadang ada 30 menit, itu pagi waktu luang 30 menit, waktu luang malam 30 menit, jadi di saat itulah Dava memanfaatkan sekarang itu waktu luang Bun, jadi entah itu berjam-jam mungkin waktu luangnya, atau itu entah 15 menit, 30 menit, atau 50 menit itu. Jadinya intinya ketika ada waktu luang Dava mulai membaca gitu Bun, entah itu kadang nunggu pembelajaran berlangsung atau nunggu buka, jadi Dava mulai membaca. Gitu. Berarti setiap hari harus membaca, begitu ya Dava? Jadi iya Bun. Berarti membaca tuh lebih dari 30 menit pun jadi menunggu guru yang mau masuk kelas, membaca dulu, apapun nanti membaca. Jadi kalau dulu 30 menit, sekarang tiap hari harus membaca. Keren sekali. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak SMP, dan mahasiswa yang sedang mendengar kegiatan Rumah Baca Anak Nagari ini, kita ada contoh nih. Dava, seorang pelajar SMA, 16 tahun, di waktu dia kelas 4 SD, dia sudah mulai membaca 30 menit. Sekarang di waktu dia SMA, dia membaca lebih dari 30 menit, bahkan dia membaca setiap hari. Di mana ada waktu luang, dia baca. Ada jam kosong, ada guru nggak masuk, dia tetap membaca. Mungkin dengan membaca seperti ini, dan dia juga berorganisasi, mungkin yang saya lihat sendiri, Bunda melihat sendiri, bagaimana Dava sekarang sangat percaya diri ya. Oh, dulu agak malu-malu gitu berbicara. Mungkin pengaruh organisasi, pengaruh membaca. Alhamdulillah datanglah Dava yang lebih percaya diri. Sekarang Dava, tadi kan tipsnya menulis itu pertama katanya adalah semangat, yang kedua konsisten. Sekarang Dava, karena Dava nih kan udah banyak nulis nih, pernah nggak Dava ngajak teman-teman Dava untuk menulis? Dan pernah nggak karya-karya Dava itu dibaca teman atau dibaca guru? Apa tanggapan-tanggapan mereka? Dan bagaimana cara Dava menerima tanggapan mereka? Kalau itu Bun mengajak teman sih ada ya Bun ya. Waktu itu malah tetangga Dava juga, dan juga ada sepupu Dava juga. Jadi waktu itu Dava juga jadi masuk organisasi itu ya Bun ya. Jadi di organisasi itu Dava jadi penanggung jawab acara gitu Bun. Jadi kayak ngerekap semua semua puisi-puisi yang ada, terus
disatukan untuk dijadikan sebuah buku gitu Bun. Jadi waktu itulah Dava ajaklah semua teman-teman Dava, baik itu yang ada di sekolah ataupun yang ada di rumah gitu Bun, sehingga mereka ikutan dan akhirnya mereka juga milik karya. Dan juga ada juga satu ya tetangga Dava Bun, waktu itu Dava dia katanya juga ingin buat buku solo Bun. Jadi Dava minta sama kakak itu, kata Dava satu hari itu minimal kirim sama Dava satu puisi atau berapa sanggupnya buat puisi, sehingga kakak itu alhamdulillah juga punya buku solo akhirnya Bun, seperti itu. Kalau Berarti kita harus saling mensupport, harus saling berkolaborasi ya Dava. Tapi kita tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi mungkin pas kakak itu udah menerbitkan karya, hati kita pun juga ikut senang ya, karena kita saling berkolaborasi. Sekarang Dava, apa ada organisasi misalkan komunitas-komunitas di luar organisasi sekolah yang Dava ikuti? Untuk itu ada Bun, organisasi yang Dava ikuti di luar sekolah ada Bilah, di mana dalam Bilah ini mungkin Bunda udah tahu juga ya Bun ya, ada ya ada kegiatan bazar buku, menulis apa namanya, dan sana kami juga mengadakan kayak seminar seperti itu Bun. Juga satu lagi kami juga mengadakan seperti pentas seni, berlatih public speaking di Pasar Atas Bun. Lalu ada organisasi Dava di luar sekolah itu seperti Laskar Pena Literasi gitu Bun. Jadi kegiatannya itu sama sih Bun, tapi lebih kebanyakan ke materi, juga lebih kebanyakan di itu. Lalu ada juga organisasi dari gagasan Dinas P2P3KB Bun, itu tentang FA Bun, Forum Anak gitu. Jadi melalui Forum Anak ini berperan aktif untuk melindungi hak-hak anak dan juga menjadi wadah, menjadi pelopor, menjadi bagian apa ya, kayak menjadi contoh untuk anak-anak itu juga, selain menuntut hak-hak mereka seperti itu. Wow, luar biasa ya, banyak sekali kegiatan Dava seperti di forum anak gitu ya. Forum anak itu juga ada kegiatan menulisnya gitu. Atau kegiatan apa-apa sih yang dilakukan di forum anak, atau memberi inspirasi saja, atau memang berkegiatan dengan anak gitu? Iya Bun, itu berkegiatan dengan anak seperti kayak berbagi sembako gitu Bun. Intinya itu berkaitan dengan anak Bun. Nanti juga kadang ada juga kayak brilian menyuarakan hari anak gitu Bun. Kayak nanti kami dihadapkan dengan Pak Wali Kota, langsung ngomong sama Pak Wali Kota tentang apa aja hak anak yang harus dipenuhi. Seperti Forum Anak juga hadir dalam acara Musrembang Bun. Gitu, Musrembang Musyawarah Pembangunan itu Bun yang ada di kota. Jadi waktu itu juga lah Forum Anak itu intinya itu Bun, kegiatannya itu mengenai untuk pemenuhan hak-hak anak juga Bun. Juga sebagai pelopor tadi Bun, entah nanti kita berkunjung ke panti asuhan, memberikan edukasi, ada juga mungkin memberikan penyuluhan juga Bun, dan juga memberi kayak bincang-bincang tentang buku juga Bun, bedah buku dan lain-lain sebagainya, seperti itu Bun. Wow, kegiatannya banyak, mulai dari forum anak, Bilah, dan yang lain-lain. Berarti membagi waktunya oke ya, aman ya untuk belajar? Aman Bun. Bagaimana untuk belajar itu untuk belajar itu Dava bagi itu malam gitu Bun. Jadi kalau misalnya Dava besok libur sekolah Bun, itu Dava nanya tugas sama teman-teman Dava, apa tugas yang harus diselesaikan. Setelah itu Dava mulai nulisnya malam itu juga Bun, untuk dikumpul di esok hari, seperti itu Bun. Kalau misalnya ada pembelajaran atau ketika guru mengajarkan itu ketinggalan, Dava langsung bertanya melalui atau Dava langsung bertanya melalui teman, sama satu lagi Dava belajar dari YouTube Bun. Oh gitu. Betul-betul memanfaatkan teknologi. Kalau kita tidak paham, kita juga bisa menggunakan YouTube. Jadi YouTube-nya bukan atau gawainya bukan untuk main game aja. Dava, sekarang kan bagaimana cara Dava ada bantu orang tua nih? Bagaimana membagi waktu belajar, organisasi, dan membantu orang tua? Kalau untuk belajar Bun, itu kan belajar di sekolah ada Bun, waktu untuk belajar di sekolah. Waktu untuk membantu orang tua itu nanti ketika di rumah Bun, entah itu nanti membereskan buku,
merapikan itu, mencuci piring, kadang-kadang Bun ada jadwalnya gitu sama adik Bun. Nah, jadi kalau untuk belajar, kalau misalnya ada tugas Dafa kerjain Bun, atau kalau misalnya Dafa ada kegiatan seperti yang tadi Bun, kalau misalnya Dafa libur hari ini kegiatan gara-gara ada kegiatan di luar sekolah, maka malamnya Dafa tanya tadi apa namanya tugas gitu Bun, dan juga maka dari Dafa belajar dari YouTube, Dafa juga membuat kayak rekap tugas yang harus diselesaikan tadi Bun. Ketika ada salah satu tugas yang ibu atau guru berikan, Dafa masukkan list, terus nanti ketika udah selesai Dafa checklist gitu Bun, atau Dafa coret. Nah, terus lanjut ke tugas kedua lagi Bun gitu, dikerjain untuk tugas sehingga tugasnya selesai. Kalau misalnya Dafa nggak ngerti ya lihat YouTube tadi Bun, dan organisasinya ya seperti itu lah Bun, waktu Dafa mengatur waktu Dafa. Berarti Dava kalau ada tugas di sekolah berarti langsung dikerjakan, nanti di list, dicoret, bukan menumpuk-menumpuk. Jadi tugas apa yang dulu dikasih guru dibuat kayak gitu ya? Iya Bun. Ya, biasa ya. Enggak SKS ya, enggak sistem kebut semalam ya. Berarti betul-betul keren lah. Hebat. Karena tidak semua orang loh yang mampu buat tugas. Kadang pas waktu malam aja lah, besok sekarang waktunya santai, waktunya main gitu ya. Iya. Tapi Dava tetap bersemangat membuatnya. Kalau membantu orang tua hanya cuci piring saja atau ada yang lain? Membantu orang tua, kadang Dava juga temanin orang tua Dava pergi ke itu Bun, pergi jualan misalnya di taman itu, tahu lah ya Bun ya, Bun juga pernah ngeliat kan ya Bun ya, pernah ketemu juga kita. Jadi kayak gitu Bun, jadi kayak bantunya di hari Minggu juga di sana membantu orang tua jualan Bun, dan nemanin, karena Dava kalau pekerjaan rumah sih punya, kadang ketika orang tua Dava atau anggota keluarga Dava nggak bisa Bun, karena semuanya udah dikerjain sama nenek, sama ibu, sama ayah, sama kakak gitu. Keren ya, berarti kita saling mensupport. Bahkan Dava juga ikut jualan ya, jualan sama orang tua. Jadi sahabat rumah baca di mana saja berada, Dava ini betul-betul sosok inspiratif, di mana dia tidak hanya belajar, tapi dia juga ikut berorganisasi. Dia tidak hanya sibuk belajar di rumah, tapi dia juga ikut bantu orang tua. Bahkan saya sendiri, Bunda sendiri pernah lihat dia ikut jualan sama orang tua. Tidak semua orang loh kayak Dava. Jadi Dava ini betul-betul alhamdulillah ya, diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan, dan Allah memberikan inilah ada rasa tanggung jawab untuk membantu orang tua. Bahkan Bunda aja waktu dia luar biasa nih Dava, belajar oke, organisasi oke, jualan bantu orang tua pun oke. Semoga bagus Dava, karena Bunda lihat kadang sebagian anak-anak remaja ini minder, malu ikut orang tua jualan, malu untuk berbicara ke depan umum, malu untuk apapun, malu. Tapi Bunda tidak melihat itu dari Dava. Dava itu adalah sosok yang percaya diri. Kita tidak malu dengan keterbatasan, bahkan kita lebih percaya diri. Apa sih Dava, kenapa bisa begitu? Oh, seperti nggak malu gitu ya Bun ya. Karena kalau untuk bicara di depan itu ya Bun ya, Dava mulai beraninya dulu kata-kata gara-gara memperbanyak jam terbang gitu Bun, istilahnya seperti itu Bun. Kayak ketika ada satu kegiatan Dava, misalnya kayak seminar seperti itu Bun, atau workshop, Dava mulai memberanikan untuk bertanya. Terus kalau misalnya di lokal ada teman presentasi, memberanikan untuk bertanya. Apalagi Bun di sekolah Dava juga banyak belajar, sehingga banyak tentang presentasi gitu Bun, sehingga kayak kemampuan tadi, atau ketika Dava mengisi di, misalnya kayak di SMP dulu Bun, Dava kan itu juga ada ngisi acara jadi narasumber di SMP 1, di SMP 4, di SMP 6, disitulah mulai Dava kayak lebih percaya diri lagi Bun, apalagi dengan sejumlah karya yang Dava hasilkan. Itu membuat Dava lebih percaya diri ya Bun, karena ketika Dava bisa menulis, kenapa Dava nggak bisa ngomong juga gitu, apalagi yang Dava omongkan itu benar, Dava juga nggak harus malu. Apa yang harus Dava maluin
ketika itu adalah sesuatu hal yang seperti itu kalau untuk bicara depan umum. Kalau untuk membantu orang tua sih Bun, Dava gak malu karena inilah orang tua Dava gitu Bun, karena belum tentu juga gitu. Dava lahir dari keluarga yang pas-pasan gitu kan ya Bun ya. Jadi di saat inilah Dava kayak harus lebih membantu orang tua Dava lagi, di mana Dava takut menjadi orang yang apa namanya, menjadi orang yang malas bantu orang tua dan juga tidak care sama orang tua. Apalagi Dava seperti ini, Dava mulai menghasilkan karya, Dava dipanggil itu menjadi North Merit itu berkat dukungan orang tua Dava seperti itu Bun. Keren. Dava adalah sosok yang luar biasa di mana menerima semua keadaan dan memberi motivasi. Tidak hanya untuk keluarga, tetapi memberi motivasi untuk anak-anak atau remaja-remaja di usianya. Bunda aja waktu Dava di Metro TV, Bunda juga ikut nonton. Jadi Dava, bahkan berbagai macam nih kegiatan Dava, organisasi, pembelajaran, semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan semuanya atas motivasi kedua orang tua. Semuanya tidak lepas, apa kata Dava tadi, semuanya adalah support dari orang tua. Sekarang, kalau di dalam keluarga, Dava sudah menularkan enggak semangat berkarya ini untuk kakak atau adiknya? Adik Dava udah Bun, sehingga Adik Dava ada juga punya buku, ada 3 buku antologinya gitu Bun. Oh, udah kelas berapa sekolah? Iya masih baru kelas 8 Bun. Wow, luar biasa ya. Di SMP 3 juga? Iya Bun, sama. Berarti sudah ada yang menurunkan abangnya. Semoga ya nanti bisa seperti Bang Davanya. Amin Bun. Juga ikut berorganisasi seperti Dava? Iya Bun, dia ada masuk OSIS, masuk organisasi Bilah juga Bun. Ya, seperti itu. Berarti orang tuanya bangga ya, punya anak yang peduli dan mau belajar. Mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini, tidak semua anak loh Dava. Banyak kita lihat di luar sana, anak yang serba berkecukupan, tetapi tidak mau untuk berkarya. Bahkan ya hanya menghabiskan kegiatan dengan, bisa dikatakan, sibuk dengan gawainya saja. Tidak ada berkarya, bahkan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tidaknya anak-anak, bahkan orang yang sudah dewasa atau tamat kuliah, itu juga masih diam-diam aja di rumah, tidak mau berkarya. Kadang masih, karena Bunda lihat, ada pernah tetangga Bunda atau orang-orang di sekitar, dia udah tamat sarjana, tapi ya begitu-begitu aja. Bahkan orang tuanya bingung, gimana ya akan dia bekerja atau dia bisa berkarya. Kalau Dava secara tidak langsung, Dava sudah berkarya, sudah membanggakan orang tua, sudah menghasilkan karya, bahkan membanggakan guru-gurunya juga di sekolah, gitu ya. Tidak hanya orang tua, guru-gurunya juga bangga dengan kehadiran Dava yang membuat atau memotivasi keluarga. Dava. Iya Bun, itu pun juga tidak lepas dari kayak dari Ibu Rizka Amelia, tahu kan ya Bun ya? Ibu itulah yang selalu Ibu itu yang selalu itu Bun, selalu marah-marah, tapi marah-marah dalam artian baik gitu Bun, kayak cerewet sama Dava untuk ikutlah ini, ikut ini gitu Bun, seperti itu. Sehingga Davanya pun yang ketika konsisten Dava tadi itu sedang malas gitu Bun, jadi didorong juga sama Ibu gitu Bun. Ibu Amel ya, Bu Rizky Amelia. Bu Amel, semoga Bu Amel ya gabung ya. Atau Bu Amel nanti dengar ya video kami setelah kegiatan ini. Bu Amel dengar karena betapa kita dalam berkarya juga membutuhkan support dari seseorang, atau juga membutuhkan pengalaman atau yang memotivasi, yang mensupport kita. Dava salah satu yang mensupportnya adalah Bu Amel. Bu Amel ini guru SMP Negeri 3 ya, Kota Bukit Tinggi. Iya, yang mana beliau juga guru bahasa Indonesia ya. Bukan guru TIK Bun. Oh, Bu Amel nggak guru bahasa Indonesia, guru TIK. Ini keren juga ya Bu Amel. Bu Amel yang mensupport guru TIK.
Sekarang Dava, sejak SMA, ini kan Dava SMA. Dava jurusan apa nih? Belum lagi Bun, karena sekarang ada pembaruan kurikulum Bun. Sekarang kita pakai kurikulum Merdeka sehingga belum ada pembagian itu Bun. Tapi nanti di kelas 11 ada Bun. Seperti itu. Jadi belum dipilih sekarang Bun. Gitu, berarti seperti Bunda dulu ya, berarti ya. Dava, sekarang pertanyaan Bunda. eh di SMA, sejak SMA ini, apa saja karya-karya Dava yang ada? Satu lagi, Dava masih tampil-tampil seperti waktu SMP, seperti waktu usia 15-an enggak? Waktu di SMA. Dan waktu SMA ini, Dava masih, uh, gimana ya, masih aktif di berbagai kegiatan yang mensupport anak-anak. Halo Dava, jaringan Dava kayaknya kurang oke. Jaringan Dava kayaknya kurang oke nih. Oke. Oke, sahabat rumah baca di mana saja berada. Tadi mungkin Dava itunya jaringannya kurang oke, atau mungkin baterainya ya, kita tunggu. Sahabat rumah baca di mana saja berada, begitulah kegiatan Dava. Tidak hanya belajar, tetapi Dava juga berkarya dengan semua keterbatasan. Dava menulis menggunakan gawai saja, tidak ada laptop, selesai juga tulisannya, sebanyak bukunya sebanyak 15. Bagaimana dengan kita yang mempunyai semua fasilitas tetapi kita belum ada berkarya? Luar biasa cerita sore ini dari seorang anak yang ya, Dava, yang kesehariannya tidak hanya belajar, berorganisasi juga. Bahkan Dava juga aktif di berbagai kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan komunitas ataupun organisasi-organisasi yang ada di sekolahnya. Sahabat rumah baca di mana saja berada, tidak menutup kemungkinan dengan tidak ada bukan berarti tidak bisa. Itu yang kita lihat dari Dava, dari keluarga sederhana yang tidak memiliki fasilitas, tetapi bukan dia tidak bisa menghasilkan karya, tetapi dia bisa menghasilkan 35 karya walaupun dalam keadaan serba keterbatasan. Bagaimana kita sahabat rumah baca di mana saja berada, bagaimana kita supaya kita bisa seperti itu? Yang pertama, kata Dava tadi adalah semangat. Semangat yang harus kita punya. Setelah itu barulah kita mulai sebuah kegiatan itu dengan cara konsisten. Tidak hanya menulis tapi juga membaca. Membaca harus menyediakan waktu, harus meluangkan waktu. Kalau seperti Dava katakan tadi, biasanya dia memanfaatkan waktu 30 menit untuk membaca, tetapi sekarang bagaimana kalau dia harus membaca tidak hanya 30 menit, dimanapun waktu luang dia harus membaca. Sangat luar biasa ya, sahabat rumah baca. Dava di usia 15 tahun dia sudah
ikut kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di bagian anak, yaitunya dia menjadi pemenang di nasional dengan karya-karyanya. Bagaimana anak itu bisa uh, anak itu bisa berkarya disupport oleh orang tuanya, gurunya. Orang tua Dava katanya tadi ayahnya cuma tamat SMP, ibunya tamat SMA, ayahnya jualan, buruh. Uh, Ibunya juga bekerja di kantor dinas, bukan di kantor kelurahan sebagai seorang cleaning service, tetapi memberikan begitu kesempatan pada anak, memperhatikan anaknya dengan begitu hebat, dengan begitu penuh kecintaan, penuh kasih sayang, penuh perhatian. Akhirnya anaknya bisa seperti ini, bisa berkarya, bisa dipanggil jadi narasumber, sering dipanggil jadi narasumber kian kemari. Jadi sahabat Rumah Baca di mana saja berada, tidak menutup kemungkinan semua kita, walaupun kita tidak punya apa-apa, tetapi bukan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sahabat Rumah Baca bisa melihat sendiri dari Dava tadi, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dia lakoni, akhirnya membuahkan hasil. Bagaimana tidak dia bisa membanggakan orang tuanya dengan berbagai kegiatannya, membanggakan gurunya, membanggakan kota tempat dia tinggal, di mana beliau menjadi duta anak, beliau menjadi berbagai macam kegiatannya. Dava bergabung lagi, silakan Dava bergabung. Kayaknya tadi baterainya habis itu, mungkin mati. Kita tunggu sebentar lagi, waktunya juga akan masih ada waktunya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, banyak hikmah yang kita dengar dari kegiatan Dava, banyak cerita yang bisa kita ceritakan untuk anak-anak muda, anak-anak Indonesia, di mana kita harus berkarya. Kita walaupun dalam keterbatasan, ayo kita mulai berkarya, mulai berkolaborasi seperti Dava dan kawan-kawannya tadi. Dia juga mensupport sahabat-sahabatnya, teman-temannya, agar bisa berkarya seperti dia. Jadi segala sesuatu itu ada hikmahnya, segala sesuatu ada manfaatnya. Mungkin dengan keterbatasan Dava tidak terlalu banyak menonton, tetapi dia juga hanya banyak membaca dengan buku-buku yang ada di perpustakaan sekolahnya, cerita dia tadi. Tetapi dengan semua itu dia menemukan imajinasi bagaimana dalam satu hari itu harus menulis paling tidak 30 menit, atau harus membuat karya paling tidak satu karya atau satu paragraf, baik berbentuk puisi, artikel ilmiah populer, atau opini, atau novel, atau cermin. Dia membuat dengan berbagai kegiatan. Dava, sudah bisa Dava? Sudah? Kita lihat sudah jam 5, mungkin waktunya kita tutup saja. Mungkin Dava karena sinyalnya mungkin atau baterainya. Semoga kegiatan kita dengan Dava hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin kegiatan ini tidak hanya memotivasi kita yang di Rumah Baca Anak Nagari atau kita yang anak-anak Sumatera Barat, tetapi kita juga memotivasi anak-anak yang mendengarkan kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan-kegiatan yang menginspirasi dari Dava ini bisa menginspirasi juga untuk sahabat. Ingat kata Dava tadi, ayo menulis, konsisten dalam menulis, semangat dalam menulis. Hal yang paling penting kita lakukan adalah semangat. Sebelum kita mulai berkarya, semangat harus kita ikhlaskan
dan barulah kita mulai berkarya. Berkarya itu dimulai dari hati, insya Allah akan kembali ke hati-hati yang menunggu karya kita. Buat Dava karena belum bergabung juga, semoga ke depannya Dava lebih sukses, supaya ke depan Dava juga mencapai semua keinginan-keinginan Dava, karena Dava baru kelas 10. Semoga nanti semakin rajin, semakin pintar, semakin senang berkarya, agar karya-karya Dava tidak hanya diterbitkan oleh penerbit indie, nanti juga akan diterbitkan oleh penerbit-penerbit mayor, dan supaya Dava juga lebih menghasilkan dari kegiatan kepenulisannya ini. Sekian, ini Davanya udah masuk. Oke. Oke ya, kita lihat. Oke. Oke ya. Oke, Dava udah masuk, Fa? Oke, udah minta bergabung Dava ya, ntar. Ditunggu Dava bergabung lagi. Oke. Masih belum bergabung. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, Dava sudah mulai bergabung lagi. Kita lihat. Kenapa ya tadi tidak sudah minta pertemanan tapi hilang lagi, atau sinyalnya Dava yang lagi kurang oke? Oke. Udah Dava? Bentar. Bentar ya. Kita tunggu ya, sahabat. Kok lama kali Davanya bisa masuk nih? Udah diterima. Oke Dava, karena susahnya sinyal atau bukan susahnya masuk atau apa nih ya? Sekali lagi kita coba. Oke. Oke. Bisa Dava masuk, Pak? Oke. Sekian kegiatan kita sore ini. Mudah-mudahan Dava bisa masuk. Kita minta semangat atau sarannya atau penutup kegiatan hari ini. Kepada Dava, terima kasih sudah berbagi di Bincang Sore Ramadan kali ini. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Terima kasih motivasinya, terima kasih semangatnya. Dari kelas 4 SD menulis cuma di buku akhirnya bisa dituliskan atau diketik, akhirnya bisa dibukukan karyanya. Terima kasih Dava, semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Salam literasi. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.